Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Oke, untuk tutorial part ini saya akan membahas bagaimana caranya menginput volume dan satuan di Microsoft Project. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bahkan banyak yang tidak tahu bagaimana caranya menginput volume dan satuan di Microsoft Project. Teman-teman mungkin hanya tahu menginput tentang task name atau item pekerjaan, duration, start finish, terus juga teman-teman menginput cost atau biaya, juga menginput material. Mungkin teman-teman sudah paham, tapi di sini ada suatu cara untuk menginput suatu volume dan satuan. Mungkin teman-teman pernah belajar atau pernah membaca tutorial saya tentang pembuatan custom file. Nah, custom file ini biasanya digunakan untuk misalnya saya membuat drop down list, juga untuk membuat graphical indicator. Nah, di sini custom file ini bisa saya manfaatkan untuk menginput atau memasukkan nilai volume suatu pekerjaan dan satuan. Contohnya seperti apa? Langsung saja. Pertama, saya inputkan dulu di sini. Klik kanan, insert column, pilih text. Nah, tag ini banyak, tersedia 1 sampai 30. Silakan teman-teman pilih tag mana aja. Misal saya pilih tag 1. Biarkan dulu. Ini saya akan gunakan sebagai volume. Kemudian saya insert lagi, klik kanan, insert column. Terus saya pilih cari lagi teks. Nah, karena di sini sudah digunakan teks 1, maka di sini tidak boleh lagi digunakan teks 1. Silakan teman-teman pilih tag lainnya selain teks 1. Misalnya saya gunakan teks 2. Nah, oke. Ini saya akan gunakan tag 2 ini sebagai satuan. Seperti biasa kita rename dulu teks 1, klik 2 kali di sini, tulis volume. Oke, lalu lanjut ke teks 2, klik 2 kali di atas, kita rename jadi satuan. Lalu bagaimana cara menginput volume dan satuan tersebut? Inputnya seperti biasa, seperti kita menginput task name. Volume, misalnya saya buat asal saja, ini hanya untuk contohan, misalnya mobilisasi dan persiapan lahan 1, satuannya langsam, LS. Galian tanah, misalnya 100 meter kubik. Untuk slope-nya misalnya 45 meter kubik. Lalu mengukur kembali sirtu, misalnya ini 70 meter kubik. Lalu untuk slope-nya diukur kembali itu misalnya 15 meter kubik. Lalu untuk membuang tanah keluar itu adalah 60 meter kubik. Lanjut pemotongan tiang pancang, misalnya ada 120 titik. Misalnya lantai kerja untuk pile cap 300 meter persegi. Ini volumenya saya asal. Untuk slope-nya misalnya 150 meter persegi. Misal untuk plat lantai dasarnya misal saya buat 1000 titik 200 meter persegi. Nah, saya buat sampai sini dulu. Ini hanya untuk mencontohkan. Nah, untuk input volume dan satuan sudah selesai. Seperti ini. Tapi langkah ini belum selesai. Misalnya bagaimana caranya kita menginput volume dan satuan ini ke dalam bar chart atau diagram batang ini. Seperti di sini saya input WBS. Saya ingin input volume dan satuan bersama-sama di bar chart ini. Caranya yaitu pertama pilih format bar, kemudian di sini saya pilih misalnya volume itu tadi menggunakan teks 1. Nah, klik volume. Nah, kalau saya memilih volume saya oke, klik sini. Saya reset dulu, ini masih belum berubah. Misalnya saya reset teks. Saya reset dulu. Nah, misalnya ini saya gunakan teks 1 tadi, teks 1 volume. Kemudian saya oke. Nah, yang muncul hanya volumenya saja gitu kan, tapi satuannya tidak muncul. Coba cek lagi di sini bar. Nah,
di sini ini hanya satu saja yang bisa diinput gitu kan di bar style ini gitu kan. Misalnya volume saja, satuan saja. Misalnya hanya bisa di kiri, kanan, atau atas, bawah, atau di dalam. Tidak bisa input 2 kali. Saya cobakan lagi, teks 1, volume. Nah, ini sudah tuh tidak bisa diinput lagi gitu kan, tidak bisa menambah item lain gitu kan. Nah, lalu bagaimana ini? Kalau volume di kanan, satuan di kiri kan tidak nyambung. Bagaimana caranya menginput semuanya itu di satu sisi gitu kan. Nah, misalnya saya contohkan ini, misalnya kita input satuan, yang akan berubah satuannya aja gitu kan, tuh lihat. Nah, tidak bisa dua-duanya gitu kan. Kalau misalnya saya input di atasnya teks 1, kan nggak lucu ya, misalnya 1 garis gitu kan, bar chart satuan gitu kan, nggak lucu gitu kan. Bagaimana membuat jadi satu kesatuan? Caranya gampang, kita klik di sini, tambahkan insert column teks lagi, tapi tadi ini udah gunakan teks 1, ini sudah digunakan teks 2, kita gunakan teks lain, teks 1 dan teks 2, misalnya teks 3. Ini kita beri nama, klik 2 kali, gabungan volume dan satuan. Oke, dibiarkan saja dulu seperti ini. Lalu kita masuk ke format, pilih custom file, pilih, kita edit di sini teks 3, ininya pilih teks ya, teks, pilih teks 3, gabungan volume dan satuan. Nah, jika teman-teman sudah pernah belajar atau melihat video saya tentang pembuatan custom file, mungkin teman-teman sedikit akan paham bagaimana sistem kerja dari custom file ini. Saya aktifkan dulu tag 3, ini sudah aktif di tag 3. Saya ingin menggabungkan volume dan satuan. Klik formula, oke, pilih formulanya di sini. Nah, kemudian dari sini pilih kolom atau bagian yang ingin kita gabungkan. Di sini saya ingin menggabungkan volume dan satuan gitu kan. Jadi saya pilih tag 1, custom tag, volume, terus kemudian teman-teman gabungkan dengan tanda N seperti ini, bukan N yang ini ya, N ini. Nah, tanda seperti ini. Kemudian pilih file lagi, digabungkan dengan apa volume itu gitu kan, dengan satuan. Klik seperti ini. Jika sudah seperti ini, artinya volume digabungkan, kolom volume digabungkan dan kolom satuan. Kemudian oke. Kemudian oke. Coba teman-teman lihat hasilnya, saya oke. Nah, lihat di gabungan volume di teks 3 ini akan terbentuk penggabungan antara kolom volume dan kolom satuan, tapi lihat di sini kok nggak ada spasi gitu kan antara volume dan satuan. Bagaimana membuat spasinya? Kita edit lagi, klik kanan, custom file, atau teman-teman bisa format custom file. Pilih lagi di sini teks 3, formula, di sini ditambahkan and kita buat spasi. Spasi itu tanda petik, spasi, tanda petik 2 seperti ini. Ini artinya tanda petik ini untuk spasi. Nah, spasi ini. Kemudian ditambah N lagi gitu kan. Artinya teks 1 yaitu volume digabungkan, diberi spasi 1 spasi, dan digabungkan dengan satuan. Oke. Volume digabungkan dengan spasi, digabungkan dengan volume. Kemudian oke, lihat hasil yang terjadi. Ada spasinya kan? Nah, ada spasinya, jadi seperti itu rumusnya. Lalu tinggal kita masukkan ke sini, ke bar chart ini, format, bar, kita hapus dulu yang lab ini.
Kemudian kita siapkan di sisi kanan, di sebelah kanan ini. Pilih teks 3, yaitu penggabungan volume dan satuan. Teks 3, kemudian oke. Nah, ini kenapa ini tidak berubah? Perlu kita reset dulu. Reset all. Kemudian baru lagi di sini pilih teks 3. Teks 3 atau cari di sini teks 3 gabungan volume dan satuan. Klik di sini, kemudian oke. Nah, jika tidak berubah, kita klik lagi double, format, bar, reset. Biarkan ini semua lagi, format, bar, right, kita pilih teks 3. Set, seperti ini, kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini kan, ada nilai satuannya gitu kan. Lihat, untuk mobilisasi dan persiapan lahan 1 LS, galian tanah atau sirto untuk pel cap 100 meter kubik. Jadi enak kan? Mungkin teman-teman baru melihat tampilan seperti ini gitu kan. Bahkan di tutorial-tutorial Microsoft Project jarang sekali yang menampilkan volume seperti ini. Kemudian penyajiannya kan udah bagus ya, tinggal teman-teman hide aja gabungan volume dan ini fungsinya gabungan volume dan satuan hanya untuk menampilkan di bar style ini, kemudian hide. Ya udah, tinggal seperti ini. Nah, enak kan? Jadi teman-teman punya nilai WBS, punya task name, punya volume, punya satuan, punya durasi, punya nilai start, punya nilai finish. Tampilannya sangat cantik sekali. Jadi penyajiannya pun misalnya kita print itu sangat bagus sekali. Lihat. Nah, lihat kan? Sini langsung penyajiannya sangat cantik sekali gitu kan. Di sini terdapat WBS-nya. Di sini WBS ini kan sebagai outlet number. Di sini ada task name-nya atau item pekerjaannya. Di sini ada volumenya, ada satuannya, ada durasinya, ada nilai tanggal startnya, tanggal finishnya. Kemudian di bar chartnya atau diagram batangnya pun dia ada diagram batangnya dan juga satuannya. Jadi seperti itu untuk menginput nilai volume dan satuan di Microsoft Project. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih.